Nah, di sini Bapak Ibu bisa pakai eh, nama. Jadi siapkan dulu ya. Untuk kekurangan gaji bisa disiapkan tabel gaji. Nanti tabel gaji bisa Bapak Ibu peroleh di menu gaji web atau nanti ini bisa kita kasihkan kepada Bapak Ibu ya. Kemudian yang kita isikan di sini adalah nama, bulan, nomor gaji. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang dia masuk di kategori golongan. Ini golongan. Golongan di sini kita buat 2 tahun, 2 tahun gaji, golongan dan tahun gaji. Golongan base tahun gaji. Apa dia mendapat dia golongannya di 2000 di tahun gajinya ikut di 2019 atau 2024 ya. Kemudian ini kita bisa isikan ini yang diterima, diterima ya, diterima. Kemudian setelah itu ini bisa kita isikan seharusnya. Setelah seharusnya di sini bisa kita isikan selisih, gitu ya. Selisih artinya yang dia akan terima. Oke. Golongan base gajinya saya naikkan sini dah. Oke, misal saya mau eh, karena saya nggak punya kasus, karena nggak ada pegawainya, saya minta contoh aja langsung kepada Bapak Ibu gitu ya. Misalkan di sini pakai siapa ya? Kemenak aja deh ya. Misalkan Kemenak. Ya, misalkan punyanya Bu Nur Khoiriah kemarin eh Nur Khoiriah ini karena tahapan pertamanya kita mencetak terlebih dahulu kekurangan kartu pegawainya. Kartu pegawai ini untuk mengidentifikasi yang bersangkutan itu sebenarnya sudah direkam atau dibayarkan apa saja. Sama satu lagi kita buka satu tab lagi ya biar nggak bingung. Jadi ini memudahkan kita juga. Satu tab lagi nanti berisi di menu SK-nya dia. Oke, kita cari misalkan di sini Bu Nur Hoiria. Kemudian nanti kita cetak kartu pegawainya. Nah, ini Bu Nur udah dimasukin semua ya. Ada yang belum dimasukin? Ini udah dimasukin ya? Yang kemarin ya? Ada yang belum dimasukin nggak? Yang baru. Ada tuh yang lagi kerja yang 02 aja mas, dengan anak 02 aja. Oke. Nah ya yang anak 02 aja. 02 namanya? Namanya ini siapa? Muna Siva. Muna Siva. Gini. Iya. Oke, kita cetak. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Ada Januari gaji induk, Februari sama eh, induk Maret. Ini yang bersangkutan ada apa? KGB, ada
Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini baru ada 3 gaji. Jadi belum pernah ada pembayaran apapun. Sementara berdasarkan informasi yang bersangkutan itu memiliki kekurangan, yaitu yang pertama gaji pokoknya naik, yang kedua apa? KGB. Ada KGB-nya per tanggal 1 bulan 3. Oke. Nah, ini ya. Dari 4A24 menjadi 4A26. Gitu ya. Munasifat. Munasifat. Bulan ini 1, 2, 3. Nomor gaji terserah mau diisi apa enggak. Karena di sini datanya masih kosong semua. Ini berapa? 10, 12, 10, 27. 10, 12, 10, 27 sama Maretnya 10, 33. Nah, sekarang kita lihat dasar. Kalau Bapak Ibu nggak tahu dia itu sebenarnya waktu itu dia dibayarkan di golongan apa, saya sebenarnya paling lebih mudah mencarikan seperti ini aja. Yaitu kita lihat di sini angkanya gaji pokoknya di 4416. Kita masukkan di sini 4416. Ini kita masukin aja gaji pokoknya aja. Kita nggak usah masukin total teman-temannya nggak usah lah. Karena relatif rata-rata KGB ya. Ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan ini angkanya. Kemudian di sini yang bersangkutan itu golongan berapa dia? Nah, ini bisa kita cari di sini. 4, 4, 1, 6, 700. Nah, ternyata beliau ini ada di 4A24 di tarif 19. Ini ya, saya bikin free span nih. Nah, oke. Di sini 4. Tadi ketemu 4A24 di tarif 2019. Ya. Ini kita tulis saja 4A24. Kemudian di Februari kita lihat lagi gajinya dia masih sama 4416. Berarti masih sama di sini Februari, di sini masih sama. Nah, ketika masuk di bulan Maret, dia ini mengalami perubahan. Kita bisa lihat ya 4416 jadi 4920 200. Nah, dia di golongan berapa ini? Nah, dia sudah di 4A26. Ya. 4A26 di tarif 2024. Artinya, di sini kita bisa isikan nih 4A26. Sementara berdasarkan informasi, ini kita tambahin satu lagi, keterangan KGB-nya ya. Tanggal mulai KGB misalkan gitu ya. KGB atau kenaikan pangkat lah istilahnya. Ini SK. Ini KGB tanggalnya 1 Maret ya tadi ya, Mbak Nur. Iya. KGB 0103 1 Maret. Nah, artinya kalau kita lihat dari SK ini, yang bersangkutan kan hanya dapat berapa? Ini artinya dibayar kekurangan kan enggak? Enggak kan ya?
Berarti kan di sini dia nggak dapat kekurangan kan? Karena dia TMP-nya 1 Maret dan kita 1 Maret dia di 4A-nya sudah dapat tarif yang sesuai. Nah, artinya kekurangannya kan hanya ada di sini ya. Jadi karena 4A-nya itu kita hanya memindahkan, dia dari 4A ke 24 ya, benar. Di sini kekurangannya berarti berapa? Kekurangannya adalah di 4A 24 tarif 2024. Ini seharusnya ini ada dua. Ini kita match dulu. Kita match. Seharusnya ini goal, ini tarif. Seharusnya dia itu berada di 4A, 4A 24, 2024. Nah, berapa tarifnya? Berarti bukan yang ini. Kita cari dulu 4A 2 yang ini ya. Yang 4A 24 tarif 2024 yaitu di 4770 ini. Artinya dia harusnya dapatnya segini. Sehingga selisihnya berapa? Ini dikurang ini. Itu untuk Januari. Nah, berdasarkan SK, dia itu dapatnya 2 bulan. Jadi Januari dan Februari. Berarti di sini juga kita copyin lagi aja. Oke. Berarti perkiraan dia itu mestinya di gaji pokoknya nanti dia dapat 2 bulan ini. Ya. Nah, kalau kita sudah ketemu angka ini adalah yang dari gaji pokoknya aja. Dari 4A 24 gitu ya. Berikutnya baru kita tuangkan ke dalam aplikasi. Nah, bagaimana menuangkannya? Ini benar kan ya? Saya emang naiknya segitu ya? Kayak 300 banyak juga. Saya cuma takut salah aja. Bener ya? Iya, 4416 ke 4770. Oke, benar ya. Nah, berarti kita tinggal menghitung ini. Di gaji pokoknya segini. Yang berikutnya, kita lihat dulu SK-nya. Ya. SK-nya yang bersangkutan. Jadi kita buka dulu SK-nya. Berarti yang kita jadikan dasar adalah antara di SK 2 bulan ini 4A 2024 sama yang gaji sebelumnya waktu dia masih 4A 24 tarif 2019. Dasarnya itu. Sekarang kita cari SK yang manakah itu? Jadi kedua SK ini kuncinya 4A 2019 sama 4A 24 yang tarif 2024. Nah, ngelihatnya gimana? Ya kita harus lihat dulu nih SK-nya. Nah, di sini terlihat 4A 2024 ini di SK di nomor 21 ya. Ini sebagai platform gaji lamanya ya. SK nomor 21. Sini Pak Andika, Pak Andika Pak. Ini sebelah saya sini sebelah saya, sebelah saya. Depan ini Pak, juga. Oke, jadi platformnya adalah ini sebagai base gaji lama. Tahunya dari mana? Ya sebenarnya ini SK 4. Yang kita cari adalah targetnya adalah untuk gaji lama. Gaji lamanya dia berarti harus di sini 4A 24 tarif 2019. Nah, kita lihat di sini 4A yang terbaru. Setidaknya di sini karena di sini sudah 4A 26. Maka kita lihat di sini 4A 24 kita bisa ubah, kita bisa intip. Nah, ini kok tarifnya 2024 ya? Ini salah juga nih. Yang paling atas yang saya itu di atas. Nah itu tarif paling atas sekali itu tarif 2019 kayaknya. Ini tapi 4A 26.
Oh, harusnya dong. Ya, ini saya nggak tahu. Lah, kok bisa balik sendiri ya? Aneh juga nih. Nah, di sini kita cari yang tarifnya 2019. Ya. Jadi Bapak Ibu pastikan ketika merekam SK nanti dilihat lagi. Kalau ada salah dan itu sudah dibuatkan pembayarannya, maka direkam ulang aja. Direkam ulang dengan isinya sama, nanti tinggal diganti di sini. Tahun gaji pokoknya ini. Ini bisa kita ganti. Tapi ini kalau disimpan nggak bisa, karena apa? Karena di sini sudah ada pembayaran. Tahunya dari mana? Di sini Bapak Ibu bisa kelihatan di tombol aksi nih. Kalau tombol aksinya masih sudah ada cuma ada dua, berarti kemungkinan dia nggak akan bisa disimpan. Tapi kalau dia masih apa ada tiga, ini bisa disimpan. Nah, ini kan tarifnya 2019, berarti dia sudah benar. Ini kita jadikan basicnya gaji lama. Ya. Kemudian kita cari lagi satu lagi yang dasar gaji baru, yaitu 4A di tarif 2024. Nah, sekarang kan di sini belum ada ya Bapak Ibu ya. Ini kan 4A-nya belum ada ya. 4A 2024-nya kan belum ada ya. Nah, maka dari itu, ini udah dipakai belum? Takutnya belum dipakai. Enggak, belum. Mungkin paling atasnya itu Pak Mas. Nah, itu dia Ini. Pak. Jadi ya, tarif Oke. naik 2024, Nah, di sini 24 tahun. ini kita ganti dulu 4A-nya di ini SK-nya sama ya. Eh, Bapak Ibu mau pakai nomor redaksi yang ini juga boleh. Ini pakai ini aja deh, biar enak. Jangan ada. Ini 2024 4A gitu ya. Jadi biar biar memudahkan identifikasi kita gitu ya. Di sini kita ganti tahun gajinya. Bapak Ibu bisa kalau belum ada silakan direkam ataupun mau diganti kayak saya ini juga boleh ini. Kemudian di sini kita ganti cari yang 4A 24, yang 4770 tadi ya. Karena dia yang bersangkutan dia cuma dapatnya 4770. Kita cari di sini yang 4770. Kalau udah oke semuanya, di sini bisa kita lakukan simpan. Tanpa harus di default. Nggak apa-apa kalau nggak harus di default. Karena Bapak Ibu sudah mendefault di SK sebelumnya. Oke ya, ini masih berhasil disimpan. Yang berikutnya kita buatkan kekurangan gajinya. Kekurangan gaji. Tapi belum ada namanya kan ya? Udah ada. Oh, udah ada namanya di sini. Waduh, kok banyak? Kan dua, dua. Jadi yang berapa? Tuh. Yang 8% sama yang kekurangan yang tadi. Ini saya hapus dulu ya. Siapa tadi? Itu yang berapa? Anak satu berapa itu masih dibuka? 022. Bukan. 00 ya? Ah, yang dua. Maaf, maaf, maaf. Ini kayaknya udah dibuka. Nah, yang itu tuh yang merah. Ini isinya siapa? Nah, yang ketolak. Oh, Nasifah nih ya. Nah, Bapak Ibu ini udah ada kelihatan ya. Ada dua ya. Ada dua. Satunya si Edi Herlan. Jadi menasihkan. Sama satu lagi kita lihat lagi tanggalnya. Ini SK-nya SK apa ya? SKKGB 1 Maret. Oh, ntar nih ketolak lagi nih. Nah, Bapak Ibu, ini karena ini SK-nya kayaknya nggak benar. Kenapa saya bilang nggak benar? Karena di sini kelihatannya apa namanya? Mestinya dia di SKKGB-nya kita buatkan lagi yang untuk karena dia SK-nya bukan SKKGB jenisnya, tapi SK kenaikan kolektif. Ya, jadi ini kita hapus dulu aja. Tunggu deh, saya SS dulu deh. Kalau salah, kita hapus dulu aja. Eh, Kemudian di sini kita rekam. Kita pakai yang kenaikan apa nomor berapa tadi?
Nomor berapa Bapak Ibu SK-nya? Nomor 18. Kita cari 18. Nah, ini ya. 024, 26, 2401 mulai Januari kita buatkan 4A yang tarifnya 2024. Ya. Oke, 4A 2024. Ini udah. Ini 4A 24A 24 4A 24 2024. Nah, ini ya. Jadi biar kita bisa mengidentifikasi, ini nggak usah kita default karena yang default kan yang sudah 4A 26. Yang terbaru kan sudah terekam gitu ya. Kita cukup simpan aja. Nah, yang berikutnya kita buatkan di sini karena jawabannya buat ya. Kita contohkan, Bapak Ibu bisa lihat kekurangannya ini masih ada dua orang ya yang ketolak ya. Nah, pertama-tama kita lakukan batal hitung dulu. Benar ya, emang oh ya. Nah, yang paling bawah misalnya Oke. yang kekurangan yang salah kan bikin dua ya, dua nama kan. Nah, yang bawah notify yang bawah notify yang atas. Nah, yang 1 bulan ya. Kekurangan gaji 8%. Enggak, yang ketolak itu Yang bawah yang atas. Ya, Bapak. Pertama kita tolak dulu supaya jadi simpan sementara. Ya. Kemudian di sini kita karena yang salah satu yang 2 bulan, karena yang sebulan kan udah diajukan tadi ya. Nah di sini yang salah adalah taunya salah yang bawah apa yang atas itu bagaimana Mas Biar? karena di sini sudah ada pengajuan. Sebentar, kita lihat dulu. 23. Tahunya yang mana yang salah ya? Nah, jadi di sini karena tadi kekurangannya ada KGB, ini kan normalnya di sini kan ada kekurangan 4A 26 dari bulan naiknya dari bulan Maret kan ya, Mbak? Normalnya orang ini hanya akan kekurangan 1 kali aja. Berbayar ya. Iya, Bayar satu jadi iya. Jadi yang di sini sebenarnya cuma satu aja. Di sini nggak dua mestinya ya. yang harga Ini saya hapus dulu ya. Ini kekurangan BJBS. Coba ini kekurangannya Pak SK KGB 22 sama 24. Tadi 24-nya saya ganti. Nah, di sini kita pilih dulu gajinya yaitu eh, yang nomor gajinya 24. Gaji barunya kita pilih yang nomor 24. Gaji lamanya kita pilih yang nomor sebelumnya ini, nomor 21 ya. Di sini sudah benar 21, periodenya adalah 3 bulan. Oke, di sini bisa kita simpan. Kemudian nanti kita lakukan proses hitung ulang. gimana cara tahu yang ditolak yang 8%? Nah, dia tetap ketolak ya. Nah, Oh iya. ya, untung benar gitu ya. Sama aja. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Coba ngomongnya. Nah, Lagi lagi kayak gimana? ini ya. Jadi pertanyaannya adalah
Kok tahu? Itu tadi karena saya membuat ini. Ini alat bantu. Bapak Ibu kalau pegawainya satu dua orang, saya yakin ya nggak usah begini nggak apa-apa. Tapi ketika orangnya banyak ya, kita harus bisa mapping. Jangan sampai si pegawai itu lebih bayar atau kurang bayar. Ya. Kalau lebih bayar ya kita yang rugi nanti. Kalau sampai kita kena periksa, itu kita yang nanti harus nyitor gitu ya. Kasian juga nanti orangnya udah seneng-seneng suruh balikin ya. Kita minimal dimarahin dulu sama yang terima nih ya. Kalau kurang bayar ya, istilahnya mudah-mudahan enggak ya. Tapi saya kalau kurang bayar ya kita yang dosa gitu. Karena hak orang kan Bapak Ibu sendiri yang PBABP. Ya, apalagi orangnya pernah ngurusin gaji gitu ya. Nah, inilah yang gini Bapak Ibu. Inilah alat bantunya. Saya bikin alat bantu ini, jadi kita tahu yang bersangkutan itu sudah dibayarnya apa saja, sehingga kita tahu kurangnya apa saja. Gitu. Jadi dari tarif ini kita kan kelihatan ya, oh Januari kemarin terima segini, harusnya kan dia dapat segini karena dia masih di 4A karena KGB-nya 1 Maret. Beda cerita kalau dia nanti KGB-nya di 1 Februari. Misal ya, ini dengan orang yang sama KGB-nya 1 Februari. 01 Feb. Ya. Maka di sini akan ada 4A 26. Nah, di sini tarifnya beda lagi nanti. 4A 26 itu berarti yang ini. Tarifnya segini. Nah, tuh. Kalau dia kekurangannya Februari, kita harus buatkan 2 tahap, 2 tingkat itu tadi yang dibilang. 2 tingkat itu apa? 2 tingkat itu adalah yang pertama di sini, karena dia cuma dapatnya satu apa? Berarti 2 tingkatnya apa? Yang pertama kita naikkan dulu gaji Januarinya sehingga tarifnya sama sampai Februari ya. Kemudian nanti kita naikkan lagi satu lagi. Dia kan kalau kalau kayak gini kan berarti 2 tingkat ya. Berarti untuk Januari ini ada kekurangan apa namanya naik kolektif ya. Kemudian Februari ada naik kolektifnya, ada KGB-nya. Nah, kalau mau dirinci kayak gini, oke ya. Jadi kalau ini Bapak Ibu mau mecah lagi ya, ini semestinya ini kayak gini nih. 4A-nya saya bikin gini. Ini kalau mau dirinci, ya mau rinci lebih detail lagi ya. Ini enggak kayak gitu. Tapi 4A-nya, 4A 16, ini 2024. Di sini saya masih pakai ini dulu, 4A di sini. Supaya saya naikkan dulu ya. 4A, kita pakai 4A ini. Nah, sama satu lagi 4A 26. 4A 26. Nah, 4A 26 segini. Tadi kan 800 sekian tadi ya, totalnya ya. Nah, ini berapa tadi? Ini kurang ini dulu, biar ketemu angkanya. Enggak, ini sini dulu. Ntar saya hitung ulang. Nah, pokoknya ini harus angka ketemunya segini ya. Satu lagi ini saya simulasikan gini. Berarti ini kan dia sudah dapat ya. Udah dapat gini. Sekarang dia kekurangannya. Kekurangannya ini dikurang ini. Nah, ini kita jumlah lagi. Nah, sama kan angkanya? Itu. Ini kalau mau dipecah kayak gini. Tapi kalau mau digabung ya kayak tadi. Ya, digabung aja. Itu serah mau pilih opsinya gitu. Ini case-nya, ini case. Yang pejabat jadi dua itu berarti yang belum gaji tinggal 12 sampai ini. Kenapa? Yang belum gaji tinggal Yang belum, yang nggak tahu sebenarnya saya nggak tahu. Pokoknya yang kemarin yang menganggap ini menjadi masalah ya. Kalau nggak jadi masalah ya nggak tahu. dari sekian satu yang dikeluarin satu. Eh, eh. Ya, 100 berapa itu?
Ya, ini yang satu lagi saya pakai cara yang ke ini yang langsung ya, yang langsung direct gitu ya. Set, set. Minggu ya. Udah. Ini kita direct. Set. Belum. Nah, gini Bapak Ibu ya. Kira-kira kayak gitu hitungannya. Nah, silakan nanti dipetakan. Kalau Edi Suherlan kasusnya sama kayak gitu juga. Tolong dong coba sendiri. Ya, kalau Suherlan sama, yang kasusnya beda ada nggak? Yang kasusnya beda. Suherlan kapan? Suherlan apa? Oh, dulu kita lihat dulu Suherlan. Ya. Nah, aja nanti saya batalin lagi nanti. Iya, apa? 4B32, 4B30. Mulainya 1 Maret. Nah, ini mah sama persis. Yang pertama, ini tadi saya hapus saja ya kalau sama persis ya. Ini KKGB kan. Ini SK-nya berarti salah. Ini kita hapus saja SK-nya. Yang berikutnya adalah kita rekam dulu SK-nya. Ini 4B-nya 4B30. Oh, TMT-nya 2023, terus dia naik lagi 4B32. Cepet amat KGB-nya. Oh, perubahan keluarga itu. Perubahan keluarga ya. Nah, nanti yang kita pakai adalah platformnya yang ini, yang perubahan keluarga sebagai SK terakhirnya dia. Satu lagi kita rekam adalah, mana ya, biar bisa balik. Set, set. Baca dulu. Di situ kita rekam di 4B30. 4B30 tarik 2019 ya? 4B30 2024 ya. Di sini kita cari 4B30-nya. Ini saya nggak pakai tabel ya. Saya anggap kasusnya sama, jadi saya nggak usah pakai tabel. Bismillah aja. Mudah-mudahan benar gitu. Ini nggak saya default lagi karena itu udah ada 4B32-nya. Nah, ini saya simpan. Berarti SK-nya adalah nomor 27 sama nomor 2 salah. Itu apa? 24 ya. 24 sama 27. Barunya 27 yang lama. Oh, bukan 26 ya, Mas. 27. Ini 24 sama 27. Kita lihat ininya, golongannya ya. Karena dia nilai kolektif berarti semuanya harus sama kecuali dasar gajinya aja, tahun gajinya yang boleh beda. Semuanya harus sama. Pangkat golongan harus sama. Oke, ya. Berapa? 24, 27. Nah, kita cek lagi. Ini juga yang pertama berarti bukan yang kedua ya, Mas? Edi. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini kan bikin 2 kali kan? Ya. Berarti ini yang satu kita hapus. Karena yang bersangkutan nggak dapat nih. Yang satu kita ubah. Berapa tadi? 27, 24. Ini kita pilih 27, yang ini 24, bulannya sampai Maret. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lama biasanya tuh kan apa nih? Udin. Nama lagi beda yang muncul Udin nih. Udin, beda orang.
nggak ada penolakan kenapa sekarang udah ya. Udin, Si Udin. kekurangan gaji pernah dimintakan pada nomor gaji 2023. Ya, intinya Edi Suara beres ya. Udin nulis sendiri ya. Oh, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu, bisa di ini ya, mudah-mudahan ada gambarannya. Kasus per satker itu beda. Tiap orang juga beda. Makanya saya tidak bisa membahas menyelesaikan satu-satu. Kita biasanya bukan dokter yang bisa ngasih obat. Ya, kita istilahnya penasehatnya aja. Ini Bapak Ibu supaya sehat harus gini gini gini. Itu seragam ilmunya. Tapi ketika udah penyakit ya istilahnya sedih-sedih. Kira-kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Lama, Oke ya. Nah, setidaknya Agus Sujadi udah nggak ada nih. Nah, oke. Ya tolong dilihat lagi. Kalau isian bulan sama ya. Sama penolakannya isian bulan juga berarti Ya, kasusnya dibuang satu ya berarti cuma kekurangan yang 28% aja ya kalau yang penolakan kayak gitu. Apa nggak mesti? enggak, Mas, saya nggak bisa jawab. Tergantung. Saya bilang tergantung. Tergantung Bapak Ibu ngerekam SK-nya kayak apa, sama udah dibayarinnya kapan, sama TMT SK-nya kapan. Itu yang harus diperhatikan. Kalau TMT SK KGB-nya 1 Februari, beda cerita. Nggak kayak gini, tapi harus bikin bertingkat. Ada 2 nama tadi. Harus dibikin 2 baris. Nah, ini kebetulan TMT KGB-nya 1 Maret. Yang mana 1 Maret sudah dibayarkan dengan tarif baru. Iya. Kecuali kemarin udah ngajuin gaji Maret, habis itu ngerekam SK kolektif. Jadi Maretnya masih pakai udah KGB tapi masih pakai tarif lama. Lah ini ada lagi kekurangannya gitu. Kalau ini kan tadi udah KGB tapi udah pakai tarif baru. Berarti kan dia nggak ada kekurangan. Nah, tapi kalau umpama dia udah bikin KGB, udah rekon, kemudian baru ngerekam SK kolektif, ya berarti dia ada kekurangan 1 bulan untuk naik KGB-nya itu. Gitu. Ditambah 2 bulan yang kemarin. Oh berarti yang KGB 1 Maret itu mah udah pakai tarif baru jadi dia udah nggak ada kekurangan ya KGB. Iya, sepanjang dia ngerekamnya apa SK yang terakhir direkam adalah SK kolektif baru rekon dia. Kalau SK kolektif kalau SK kolektif kemudian rekon baru rekam KGB, nah berarti dia ada kekurangan. Tapi kalau rekam KGB SK kolektif baru rekon, dia nggak ada kekurangan. Kalau KGB-nya di 1 Maret. Tuh. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dilihat lagi tabel Excel dan simulasi kasus yang ada di contoh di dalam Excel yang di grup PPABP. Yang di sini gabung di grup PPABP kan ya? Siapa yang belum? Ada nggak yang belum gabung? Nah, perlu gabung nanti tolong nanti di invite nanti ya. Ya. Nah, tolong nih yang nanti dimasukin. Sama siapa lagi yang belum?
Jadi contoh ini adanya di grup PPABP, gitu ya. Iya, tetap ada di situ. Bukan data yang paling keseluruhan. Iya. Tapi pelakuannya nggak semua gitu ya. Ketemunya berarti naik bawah tinggal kan waktu itu dia ini berarti catatannya ya, kalau dia KTP 1 Maret, berarti tidak ada penyebaran KTP karena sudah Thank you. oh, pasar kan lagi bikin SPM ya, bikin kekurangan gaji. Kan saya udah rekod yang udah berhasil tuh. Tapi itu lihat tadi ya yang anak satu kosong sama yang 01 nggak muncul di sakti. Oke. Untuk kekurangan, kalau memang yakin sudah di-approve, ya, kalau memang yakin sudah di-approve, ada kemungkinan salah milih bulan ketika rekon. Salah milih bulan di sini. Maksudnya yang buat SPM-nya apa kitanya yang kebetulan yang Di operatornya, di gaji web ya, yang di operator di sininya, di dua elemen ini. mana kerja? Kok nggak kelihatan sih? Maaf. Statusnya udah selesai sih dari APPN mah. Posting aja. Ini yang bersangkutan. Nah, ada kemungkinan kesalahan dimilih di bulan ini. Coba cari di bulan Maretnya atau di Januari atau di Februarinya. Atau mungkin salah tahun di sini. Iya. Pas Arifnya nyarinya antara Maret sama Februari gitu. Iya. Atau bahkan mungkin salah tahun di sininya. Di sini kekirim 2023 apa 2022 gitu. Ini nanti bisa ditanyain aja ke petugas rekon, minta tolong dilihatin kemarin tak uploadnya di bulan apa gitu ya. Iya, karena bisa jadi itu, karena salahnya di situ. Oke, ya silakan. Di sebenarnya ada di tempat kerja. Misalnya kalau bisa nggak berbuat basic aktivitas sebelum
Bikin SKPP-nya sebelum pengajuan gaji April. Bisa. Iya, kan besok besok udah gajian kan ya? Besok tanggal 1 kan ya? Besok tanggal 1. Besok kan udah gajian, Pak. Besok bikin SKPP. Uang makannya harus dibayar dulu. Masalah uang makan, silakan dikembalikan. Apakah mau dibayarkan di satker baru atau di satker lama? Bisa di yang lama itu agar membuat kita yang lama yang buat menggambarkan kita juga merasa lamanya yang lama terjadi yang baru kalau dibuat 4 hari kerja di lama Boleh, 4 hari kerja aja dibayar boleh. udah Itu. tapi bukti Tunggu ke bawah nggak ya? Tapi menurut saya mendingan ditaruh aja, dibicarakan aja lah. Misalnya gini, kalau satker lama membayarkan sekarang pakai gaji web, satker baru nggak akan bisa membayarkan lagi karena dihitungnya sudah dibayar. Tuh. Iya, impactnya itu. Satker baru harus membayarkan pakai cara yang lain ya, terserah mau pakai cara yang mana gitu ya. Karena itu sebenarnya kesepakatan nama uang makan itu dibayar 1 bulan. Dia di dalam PMK dia nggak istilahnya nggak ngatur uang makan kalau diisi orang pindah ini gimana gimana nggak. Dia dibayarkan 1 bulan pokoknya. Makanya dari itu tolong dibicarakan aja. Ya istilahnya cuma 4 hari, masa ya nggak mau bayar 4 hari itu 4 hari kali kalau KPA ya. Nah, KPA kan golongan 4 kan, golongan 4 berapa sih uang makannya 40-50 ribu kan paling ya. Hah? 41 tuh 110 ribu aja nggak mau bayar. Kasih rekap absennya lebih baik. 110 ribu aja nggak mau bayar. Itu kira-kira.